Baik, selamat pagi Bapak Iwayan Karte, SPD MSI selaku Ketua Penguji, Bapak Inyoman Jirne, SKM MSI selaku penguji, dan Ibu Nur Habibah, SSI MSC selaku penguji. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah dengan judul Kualitas Air pada Mata Air Dumi Purehya Lembu, Banjar Dauh Munduk, Desa Bungkulan. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang di sini, yaitu air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Penurunan kualitas air akan menurunkan produktivitas dari sumber daya air. Mata air adalah sumber air yang keluar dengan sendirinya dari dalam tanah ke permukaan. Setiap hari, rata-rata manusia memerlukan asupan air sebanyak 2 liter. Di sini, untuk parameter kualitas air yang diuji, yang pertama yaitu parameter fisik. Untuk parameter fisik yang diuji adalah bau, rasa, dan suhu. Yang kedua yaitu pada parameter kimia yang diteliti yaitu pH, dan parameter mikrobiologi yang diteliti yaitu E. coli dan coliform. Untuk parameter fisik, bau dan rasa mengindikasikan adanya bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit tipes. E. coli dapat tumbuh pada suhu 7 derajat Celcius hingga 44 derajat Celcius dan tumbuh lebih optimal pada suhu 37 derajat Celcius. pH merupakan parameter penting dalam analisis kualitas air karena pengaruhnya terhadap proses-proses biologis dan kimia di dalamnya. pH adalah salah satu indikator untuk mengetahui E. coli karena E. coli dapat tumbuh pada pH minimum 4 dan pH maksimum 9. Data kasus diare Kabupaten Buleleng tahun 2019. Di Kabupaten Buleleng tahun 2019, dari 17.647 kasus, sebanyak 8.768 kasus diare yang tercatat dan mendapat pelayanan sesuai standar atau sebesar 49,2%. Target penemuan di Puskesmas Sawan 1 tahun 2019 pada semua umur sebanyak 1.107 kasus, sedangkan pada balita sebanyak 699 kasus. Data sarana air minum Kabupaten Buleleng tahun 2019, yaitu sebanyak 3.921 termasuk dalam sarana air minum dengan resiko rendah dan sedang atau sebesar 91,8%. Jumlah yang termasuk dalam sarana air minum dengan resiko rendah dan sedang untuk Puskesmas Sawan 1 adalah 2 sarana air minum dengan persentase 100%. Artinya, 2 sarana air minum ini harus dilakukan pengambilan sampel untuk mengidentifikasikan pencemar utama air tersebut. Dari 2 sarana air minum yang diambil sampel, 2 sarana tersebut tidak memenuhi syarat. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana kualitas air pada mata air Dumi Purehya Lembu, Banjar Dauh Munduk, Desa Bungkulan. Tujuan penelitian ini ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum adalah untuk mengetahui kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi mata air Dumi Purehya Lembu. Dan tujuan khususnya yaitu untuk mengukur parameter fisik, bau, rasa, dan suhu, untuk mengukur parameter kimia yaitu pH, dan untuk mengukur parameter mikrobiologi yaitu E. coli dan coliform. Untuk manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis adalah sebagai pengembangan pengetahuan dalam kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi mata air Dumi Purehya Lembu di Desa Bungkulan. Manfaat praktisnya yaitu sebagai wawasan bagi masyarakat untuk memahami dan mengetahui tentang tingkat kualitas mata air Dumi Purehya Lembu, layak atau tidak layak dikonsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 /Menkes/Per/4/2010. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Air di sini yaitu sebagai air minum sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Mata air mempunyai debit yang bervariasi dari debit yang sangat kecil kurang dari 10 ml per detik hingga yang sangat besar 10 meter kubik per detik. Kualitas air adalah salah satu bagian lingkungan yang sangat penting dan sebagai parameter yang mendukung pada air tersebut. Kebutuhan air di sini diperlukan untuk kebutuhan pokok seperti mandi dan mencuci atau berbagai bentuk kebersihan lingkungan lainnya. Air minum di sini yaitu air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
kesehatan yang dimaksud adalah mikrobiologi, kimia, fisika, dan radioaktif. Baik, untuk persyaratan air minum di sini yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 garing Menkes garing per garing 4 garing 2010 tentang persyaratan kualitas air minum menyatakan bahwa air minum adalah air yang melalui proses atau yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pemeriksaan parameter fisik kimia mikrobiologi air di sini yang pertama, pemeriksaan fisik yaitu bau rasa menggunakan panca indera seperti indera perasa dan indera penciuman, sedangkan suhu menggunakan termometer. Untuk pemeriksaan kimia yaitu adalah pH, nilai pH maksimum air minum adalah 8,5 dan nilai minimum pH air adalah 6,5 dengan menggunakan pH meter. Pemeriksaan mikrobiologi di sini yaitu menggunakan uji MPN pada air minum dengan menggunakan ragam 555 dengan tahap pendahuluan hingga tahap penegasan. Yang terakhir yaitu sumber pencemaran air. Di sini terdapat dua sumber pencemar yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sumber pencemar langsung adalah sumber pencemar yang langsung keluar dari sumbernya masuk ke media sebagai sumber dampak. Sedangkan sumber tidak langsung adalah kontaminan yang memasuki lingkungan melalui media perantara, misalnya tanah, air tanah, dan hujan sebelum ke target penerima dampak. Yang ketiga yaitu kerangka konsep. Untuk rangka konsep di sini, untuk mengetahui kualitas air mata air Bumi Puraya Lembu dilakukan pengujian 3 parameter. Yang pertama yaitu fisik, bau rasa, dan suhu, dilakukan pengujian di lapangan. Untuk parameter kimia yaitu pH dilakukan pengujian di lapangan, dan untuk parameter mikrobiologi yaitu E. coli dan coliform dilakukan pengujian di laboratorium. Setelah dilakukan pengujian, dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 garing Menkes garing per garing 4 2010 di mana apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat air minum mata air tersebut. Variabel penelitian ini yaitu kualitas mata air Bumi Puraya Lembu Banjardauhmunduk Desa Bungkulan. Di sini terdapat definisi operasional yaitu terdapat 4 variabel mata air Bumi Puraya Lembu Desa Bungkulan, yaitu sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air minum dan kegiatan keagamaan dengan cara pengukuran, datang langsung ke lokasi mata air tersebut. Dan skala datanya yaitu nominal. Kualitas fisik air dilihat dari segi bau, rasa, dan suhu dengan cara pengukuran yaitu pada bau dan rasa dengan panca indera dan untuk suhu menggunakan termometer. Skala datanya yaitu nominal. Kualitas kimia air tersebut yaitu dilihat dari segi pH-nya. Cara pengukurannya yaitu mengukur keasaman atau kebasaan yang dimiliki suatu larutan dan mengukur pH air dalam satuan miligram per liter. Skala datanya yaitu nominal. Kualitas mikrobiologi air yaitu dilihat dari segi cemaran bakteri E. coli dan coliformnya. Cara pengukurannya yaitu mengidentifikasi bakteri dengan mengukur jumlah yang terkandung dalam air dengan satuan 0/100 mili sampel. Skala datanya yaitu nominal. Yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Di sini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena untuk mengetahui gambaran dari kualitas mata air tersebut. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai April 2021 dan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng. Dan juga dilakukan pengujian secara langsung di lokasi. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu populasi digunakan adalah mata air Bumi Puraya Lembu dan dengan teknik sampling yaitu teknik sampling jenuh. Pengambilan sampel pada mata air ini yaitu diambil dari 2 sumber mata air dalam waktu 7 hari pada pagi hari. Jadi total sampel yang dianalisis adalah 14 sampel. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu proses sterilisasi botol. Di mana di proses sterilisasi botol ini yang pertama, bersihkan botol hingga 2 kali, kemudian disterilkan selama 60 menit dengan suhu 200 derajat Celcius dalam oven. Lalu bungkus botol menggunakan aluminium foil.
Dan yang terakhir, simpan botol ke dalam cool box. Lalu selanjutnya pengambilan sampel air. Disiapkan botol steril 100 ml, lalu dibuka tutup botol, kemudian lewatkan bibir botol pada api lampu bunsen sebanyak 3 kali. Lalu dilakukan pengambilan contoh air dengan cara memegang botol steril bagian bawah dan celupkan botol kurang lebih 20 cm di bawah permukaan air. Lalu ditampung air kira-kira 3/4 volume botol. Dan yang terakhir, ditutup kembali botol dengan kapas setelah selesai pengambilan sampel. Dan penentuan titik lokasi sampel ini yaitu diambil dalam kedalaman 20 cm di bawah permukaan air, diambil 2 sampel pada pagi hari dengan waktu 7 hari, dan total sampel yang dianalisis adalah 14 sampel. Jenis teknik dan instrumen penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Di sini menggunakan data primer dan data sekunder. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara dalam bentuk kuesioner. Yang terakhir yaitu instrumen pengumpulan data. Yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu alat tulis, kamera HP, laptop, lembar observasi, dan lembar wawancara. Alat, bahan, dan prosedur kerja. Alat dan bahan untuk parameter fisik dan kimia yaitu botol steril, bunsen, pH meter, beker gelas, kertas label, dan termometer. Alat dan bahan untuk parameter mikrobiologi yaitu botol steril, cool box, bunsen, beker gelas, kertas label, media LBDS, media LBSS, media BGLB, OSE, tabung, rak tabung, inkubator, pipet ukur 1 mili dan 10 mili. Prosedur kerja pada parameter fisik dan kimia ini yang pertama, untuk parameter fisik, siapkan alat dan bahan, lalu ambil sampel sesuai kebutuhan, kemudian lakukan pemeriksaan di lapangan, dan yang terakhir, catat hasil pada lembar observasi. Untuk parameter kimia, lakukan kalibrasi pH meter terlebih dahulu, lalu keringkan dengan kertas tisu dan bilas, kemudian bilas elektroda dengan contoh uji, dan yang terakhir celupkan elektroda ke contoh uji dan catat hasil di lembar observasi. Prosedur kerja parameter mikrobiologi ini yang pertama pembuatan media LBDS. Setelah melakukan pembuatan media LBDS, lalu dilakukan pembuatan media LBSS, setelah itu dilakukan pembuatan media BGLB, lalu masuk ke tahap uji pendahuluan, di mana jika uji pendahuluan ini positif, dilanjutkan ke tahap uji penegasan. Di mana pada tahap uji penegasan ini, satu seri tabung BGLB diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam untuk memastikan adanya bakteri coliform, dan satu seri yang lain diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius selama 24 jam untuk memastikan adanya colitinja. Dan yang terakhir yaitu dilakukan pembacaan selama 24 sampai 48 jam dengan melihat jumlah tabung BGLB yang menunjukkan positif gas. Dan yang terakhir yaitu pengolahan dan analisa data. Pengolahan data, setelah data dikumpulkan, data diperiksa untuk mengetahui apakah data tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu data primer dikelompokkan sesuai dengan kategori dalam bentuk tabel dan narasi. Dan yang terakhir yaitu analisa data, digunakan deskriptif kuantitatif dengan menampilkan nilai MPN, bakteri coliform dan E. coli, nilai kualitas fisik, dan nilai kualitas kimia yang terdapat pada 2 sampel mata air, kemudian membandingkan hasil sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya ucapkan terima kasih.